Shalom. Shalom. Kita kembali lagi di ibadah online pada saat pagi hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita mau memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sambil bertepuk tangan di rumah, kita naikkan pujian ini. Allah sumber kuatku. Ya benar Tuhan, Engkau adalah sumber kuat kami, Engkau adalah sumber pengharapan kami Tuhan. Hanya kepadamu lah kami bersandar, hanya kepadamu lah kami tertuju untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kesempatan hari ini. Meskipun kami masih berada dalam ibadah online ataupun offline di tempat ini ataupun di tempat lain, Engkau masih menyertai hidup kami sampai saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu isi hati kami Tuhan. Engkau yang tahu apa yang kami perlukan. Engkau yang tahu apa yang kami inginkan Tuhan. Kami bawa setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap saudara-saudara kami ke dalam-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Selidikilah hati kami Tuhan Yesus. Lihatlah apa kekurangan kami Tuhan. Jikalau ada Tuhan, koreklah hal tersebut Tuhan Yesus, agar kami berkenan dan layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bawa hidup kami ke dalam-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku
mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Hati kami Tuhan, ubahkanlah hati kami Tuhan. Katakan, selidiki aku ya, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kulihat, telah kulihat kebaikanmu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat
kami untuk lebih lanjut, untuk setia di hadapan-Mu Yesus. Inilah hidup kami, inilah hati kami, kami bawa kepadamu ya. Ubahkan Tuhan, hancurkan hati kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Bawa kepadamu, kami datang mengucap syukur, amin. Kami datang mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. We come to worship you God. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kulihat angkat masing-masing saudara nyatakan kepada Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi sama-sama katakan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ini doa kami
menyatakan janji kepadamu Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami sembah seluruh hidup, seluruh keberadaan kami bagimu ya Tuhan. Ini janji kami setia sampai akhir, mengiringmu, menggenapi rencanamu, menggenapi kehendakmu. Apapun yang terjadi, kami setia, kami setia. Engkau mendengar setiap seruan hati kami di hadapan-Mu. Ini janji kami Tuhan, apapun yang terjadi, bagaimanapun caranya, kami akan tetap setia sampai akhir kepada Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, baik kami yang ada di sini ibadah offline maupun setiap kami yang ada di rumah masing-masing, biar kami berjanji kepada Tuhan setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, kami akan menggenapi setiap kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup. Terima kasih Bapa, kami bersyukur urapi kami, urapi hamba-Mu untuk boleh Kau pakai menyampaikan pesan Tuhan, empower di bulan Juli ini untuk minggu yang terakhir ini Tuhan. Kami bersyukur untuk sepanjang bulan ini, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kami tetap bersyukur dan kami tetap berkata, Tuhan Yesus baik buat kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Berkati umat-Mu Tuhan, urapi setiap kami. Kami sambut pesan Tuhan, kebenaran firman-Mu untuk membekali setiap kami, mengingatkan setiap kami, setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Mari yang siap diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudara semuanya. Rasa ya kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan Juli ini saudara. Minggu depan kita sudah pertama. Dan saya mau kasih pengumuman buat setiap kita, jika Tuhan berkenan, maka kita akan melakukan offline kembali di tempat ibadah kita di Flamengo, itu pada tanggal 23 Agustus. Jamnya tetap jam 10. Nah, saudara boleh catat di agenda saudara, kita akan memulai, kalau Tuhan berkenan dan memberikan jalan buat setiap kita akan ibadah kembali pada tanggal 23 Agustus 2020 jam 10 pagi di Hotel Flamengo. Nah, pastikan diri saudara untuk dipersiapkan bisa hadir dalam ibadah offline ini. Dan selanjutnya nanti saya akan umumkan bagaimana, karena kita juga melihat perkembangan situasi dan kondisi. Dan tentunya dalam ibadah nanti kita harus memperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Jadi kalau saudara rasa badan tidak enak dan lain, sebaiknya ibadahnya online saja. Kenapa online? Karena kita tetap ada ibadah offline dan ada ibadah. Tetap kita pakai IG dan juga FB dalam ibadah nanti ya, tanggal 23. Jadi ya saudara tidak bisa hadir karena kondisi badan mungkin lagi nggak fit, atau anak-anak yang terpaksa orang tua juga harus menjaga anak-anak karena tidak boleh ikut. Saudara anak-anak di bawah 12 tahun, maka saudara tetap bisa ibadah di rumah menggunakan media online sudah ya. Nah, oke. Saya mau ajak setiap kita untuk membahas kembali mengenai tema bulanan, yaitu empower saudara. Nah, empower ini
kita akan memasuki pada minggu yang terakhir di bulan ini. Saya refresh kembali saudara ya. Empower itu artinya educating atau edukasi saudara, dan encouraging, memberi semangat, emosional kita diarahkan kepada hal-hal yang positif. Dan ayat dasar kita adalah Amsal 20 yang ke-6 saudara ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, saya refresh kembali dalam Amsal 22 ayat 6 ini, kata didiklah dalam bahasa asli itu menggunakan kata kaunak yang berarti untuk dilatih dan didedikasikan. Jadi untuk dilatih, dipersiapkan untuk saudara. Nah, empower sendiri itu. Nah, jadi saya mau ajak saudara sekarang di minggu yang terakhir di bulan Juli ini dalam tema empower ada satu yang diberikan yaitu blueprint, God blueprint, saudara. Kalau bahasa rohani, bahasa Alkitabnya destiny yang Tuhan berikan. Belajar sama-sama. Saat Tuhan menciptakan kita, bahkan Alkitab berkata sebelum kita lahir Tuhan sudah mengenal kita. Artinya dia sudah tahu. Dia sudah punya rancangan untuk apa kita lahir. Minggu lalu kita sudah bahas. Seperti apa kehidupan yang akan kita jalani. Satu kita pun dia tahu saudara. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama untuk kita bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Ya, karena waktu kita diciptakan itu dengan cetak birunya saudara. Kalau kita beli handphone baru saudara atau alat elektronik baru, itu selalu disertai dengan petunjuk penggunaannya, bagaimana cara mengoperasikannya, ya kan, pencet sana pencet sini, itu diajarin. Nah, itu manual book. Kita pun sama, waktu kita dilahirkan Tuhan sudah menyertakan setiap kita dengan rencana yang luar biasa. Nah, rencana seperti apa yang Tuhan berikan saat kita taat dan setia mengikuti arahan daripada Tuhan sendiri, maka rancangan Tuhan atau destiny itu akan tergenapi sesuai kehendak Tuhan. Nah, pada waktu kita menyimpang ke kanan ke kiri mungkin saudara, maka destiny itu tidak akan gagal, tetapi delay, tertunda, ya kan? Sampai pada waktu kalau Tuhan kasih kesempatan buat kita menyelesaikannya, tergenapilah destiny itu. Tapi waktu kita menyimpang ke kanan ke kiri, tiba-tiba kita nggak ada di dunia ini lagi saudara, maka destiny itu menggantung saudara, tidak tergenapi. Makanya tempat yang paling berharga di dunia itu apa saudara? Ayo, tempat yang paling berharga di dunia adalah apa saudara? Tempat yang paling berharga di dunia itu sebenarnya kuburan. Kenapa kuburan? Karena di kuburan itu banyak sekali destiny yang tidak tergenapi. Banyak sekali potensi yang tidak diberdayakan. Banyak sekali kesempatan yang hangus di situ saudara. Nah, makanya ada lagu mengingatkan kita. Ya kan? Ada lagu saudara yang dulu kita pernah nyanyiin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah, jadi selagi masih diberi kesempatan, kita mesti ngerti hidup ini buat apa. Karena Tuhan sertakan blueprint dalam hidup saudara. Nah, saya mau bacakan Yeremia 29 ayat yang ke-11. Inilah blueprintnya Tuhan buat kita saudara. Yeremia 29 ayat 11 berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, tapi perhatikan pada prakteknya, pada faktanya kita mungkin mengalami hal-hal yang tidak enak, betul nggak? Kalau lihat ayat ini kan kayaknya enak saudara, tidak ada rancangan kecelakaan, damai sejahtera. Tapi namanya manusia hidup saudara, ada masa-masa kita mengalami seperti yang Daud bilang dalam Mazmur 23.
melewati lembah kekelaman. Nah, apakah itu tidak sesuai dengan firman? So perhatikan, dalam keseluruhan ini Tuhan bicara dalam keseluruhan blueprint kita sampai ke ujung berbicara seperti itu. Tapi dalam menjalani itu setiap hari tentunya pasti ada bermacam-macam saudara kejadian yang harus kita alami. Tapi ujungnya Tuhan merancang damai sejahtera, tidak merancangkan kecelakaan, bahkan hari depan yang penuh. Setuju sampai sini katakan amin. Nah, tetapi dalam perjalanan kita menuju ke sana, maka Tuhan akan mendidik kita dan juga mengempower atau memberdayakan kita. Mendidik kita artinya ada disiplin yang akan diterapkan, dan mengempower artinya Tuhan akan memberdayakan potensi-potensi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan yes. Nah, saya mau ajak saudara untuk memperhatikan dari 3 kisah, ya, cara Tuhan mendidik dan mengempower kita atau memberdayakan kita. Kita akan belajar dari 3 tokoh di Alkitab yang luar biasa. Yang pertama, belajar dari Yusuf, saudara. Nah, Yusuf ini dari anak manja menjadi seorang penguasa. Nah, itu destiny, itu blueprint Tuhan buat dia. Kita tahu cerita Yusuf, ya kan? Bagaimana Yusuf dalam Kejadian 45 ayat 5 saya bacakan, tetapi sekarang, Kejadian 45 ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bapak Ibu perhatikan, Yusuf endingnya adalah untuk memelihara suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Bagaimana kita tahu ceritanya? Bangsa Israel masuk di Mesir dan tinggal di Mesir, menjadi pendatang saudara, dan mereka terpelihara dari zaman masa-masa kelaparan pada masa itu. Mereka dipelihara Tuhan dengan kelimpahan. Nah, ini bicara tentang Yusuf. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara Tuhan mendidik, mengempower kehidupan Yusuf, sehingga dari anak yang manja dia bisa menjadi seorang penguasa. So, perhatikan, Yusuf itu dididik dan diempower Tuhan itu selama 11 tahun dalam penderitaan. Perhatikan ya, dididik, diempower, diberdayakan Tuhan itu di dalam penderitaan selama 13 tahun. Kalau Bapak Ibu sedang menderita saat ini, saya tanya, udah berapa lama? Seminggu, sebulan, tahun? Saudara, dibanding Yusuf, kita tidak ada apa-apanya. Tapi perhatikan kabar baiknya, justru dididik oleh Tuhan dan dia diempower oleh Tuhan, diberdayakan, potensinya dikeluarkan oleh Tuhan, sehingga akhirnya dia menjadi seorang penguasa, orang nomor 2 di Mesir. Wow, dahsyat saudara. Nah, saya mau ajak saudara memperhatikan Kejadian 37 ini menceritakan kisah tentang kehidupan Yusuf di awal-awal saudara. Dari anak kesayangan, kalau kita baca di situ, Yusuf itu disayang sekali sama bapaknya saudara. Ya kan? Yusuf itu sangat disayang sama papanya. Lalu dikatakan saudara-saudara jadi benci dan iri. Dia dijebloskan ke dalam sumur. Ya kan? Saudara bisa kompak begitu tuh. Dijebloskan dalam sumur, lalu dijual menjadi budak. Setelah dijual menjadi budak, dibeli sama Om Potifar saudara. Nah, gara-gara Tante Potifar merayu saudara, yang terjadi adalah Yusuf masuk dalam penjara. Padahal dia tidak salah. Setelah Yusuf masuk dalam penjara, dia jadi kesayangan juga dari kepala penjara. Dan ketemu juru roti dan juru minum raja saudara. Lalu juru roti seperti mimpi yang diartikan Yusuf, dia dihukum mati. Tetapi juru minum dia dibebaskan. Tetapi Yusuf pun kena di PHP sama juru minuman. Saudara udah pernah di PHP? Sering ya. Nah, Yusuf ngalamin itu. Nah, kalau kita di PHP mungkin is okay lah, no problem. Tapi berarti Yusuf itu di PHP karena dia ada dalam penjara saudara. Aduh, tambah sakit lagi tuh. Di PHP-in, udah ditolong, udah dibantuin. Kan kita
banyak nolong orang, banyak bantu orang. Tiba-tiba satu kali begitu dia sudah sukses, dia lupa sama kita saudara, pada masa dia lagi susah. Nah, kita pernah ngalami, tapi Yusuf lebih parah posisinya. Nah, Yusuf di PHP, tapi akhirnya Tuhan ingatkan kembali minuman itu, walaupun melewati beberapa waktu lamanya. Akhirnya Yusuf ketemu dengan Firaun dan terjadilah promosi. Masa akhir dari empower masa didikan Tuhan, Yusuf menjadi penguasa. Saya tanya saudara, kita bayangkan kalau Yusuf tidak dijual, Yusuf dan sebagainya, dia tetap jadi kesayangan bapaknya, kira-kira jadi nggak bisa. Tuhan punya blueprint untuk Yusuf. Nah, saudara perhatikan, Yusuf itu menderita selama 13 tahun. Catat itu baik-baik. Ya, harga diri dihancurkan. Namanya jadi budak, nggak ada harganya saudara. Nggak dapat gaji, paling dikasih makan kalau tuannya ingat. Lebih daripada anjing saudara. Tapi perhatikan, menderita 13 tahun yang harus dia lalui, dan itulah masa didikan buat dia di empower Tuhan, artinya dikeluarkan oleh Tuhan segala potensi-potensi kehidupannya, sampai akhirnya karena Yusuf dipersiapkan Tuhan untuk menjadi penguasa di Mesir. Nah, kalau hari ini saudara lagi sedang menderita, ya jangan berpikir Tuhan itu jahat. Jangan berpikir Tuhan itu tidak memperhatikan. Belajar dari Yusuf. Justru dalam masa penderitaanlah, saudara, dia sedang dididik Tuhan untuk diangkat menjadi penguasa. Nah, itu cara Tuhan mengempower Yusuf yang harusnya jadi teladan juga buat kita. Kalau kita sedang menderita hari ini, perhatikan baik-baik. Jangan menyerah. Tetap jalan, tetap maju, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tidak usah pusing omongan orang. Saudara mesti pegang firman Tuhan, dan biar kita berjalan dalam anugerah Tuhan. Itu yang pertama. Belajar dari Yusuf, masa penderitaan Yusuf. Dari anak manja disiapkan menjadi penguasa untuk membebaskan satu bangsa yang besar, saudara ya. Nah, saya nggak tahu saudara seperti apa nanti, lahir dan keluarga seperti apa. Nggak masalah itu. Yang masalah adalah bagaimana cara saudara memilih jalan selanjutnya. Nah, itu yang mempengaruhi kehidupan kita. Ya, nggak peduli saudara lahir di keluarga seperti apa, dalam keturunan seperti apa, nggak peduli. Kalau engkau ketemu Yesus, berarti engkau punya pengendali hidup, penguasa hidup. Dia yang tahu blueprint kita. Nah, berjalanlah dengan Tuhan. Relakan dirimu dididik oleh Tuhan. Relakan dirimu di-empower oleh Tuhan untuk dipersiapkan menjadi orang besar. Yang bersetuju sama-sama kita katakan amin. Nah, yang kedua, kita akan belajar dari seorang tokoh berikutnya, yaitu Musa, saudara. Nah, Musa ini diambil dari zona nyaman untuk dibawa Tuhan masuk dalam rencana Tuhan. Musa itu dididik dan di-empower dengan satu tujuan, membebaskan satu bangsa. Keluaran 3 ayat 10-11 berkata begini. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kalau saudara baca pertemuan Musa dengan Tuhan dalam semak belukar yang menyala di pegunungan itu, saudara, coba perhatikan. Musa pada awalnya menolak panggilan Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa dia tidak cakap berbicara, saudara. Diterjemahkan bahwa dia seorang yang gagap, saudara. Nah, bayangin kalau orang gagap mau khotbah susah, saudara. Saudara, capek kita dengar ya, saudara. Nah, Musa tahu kelemahannya dia, makanya dia punya alasan. Ditambah lagi memang dia tidak mau, saudara. Kenapa dia tidak mau? Karena Musa yang takut kepada orang. Dia membela seorang Ibrani dan dia kabur. Dan Firaun itu marah sama dia. Dia takut, waduh mesti balik lagi.
ke Mesir. Bagaimana saya menghadapi Firaun? Nah, itu alasannya Musa, karena dia takut. So, perhatikan, Musa itu awalnya, bukan awal, memang DNA-nya dia orang Ibrani juga. Dia orang Israel. Kita tahu pada waktu bayi dia dihanyutkan di sungai, lalu ketemu dengan putri Firaun dan diangkat anak menjadi anak daripada Firaun, saudara. Dididik dengan cara kerajaan Mesir. Wah, jadi Musa ini adalah orang terpelajar. Musa ini seorang bangsawan Mesir. Musa ini seorang yang dihormati di Mesir. So, catat baik-baik, saudara ya. Dia bahkan dilatih menjadi seorang tentara dengan gaya tentara Mesir. Makanya dia bisa bunuh orang Mesir, saudara. Lalu Musa ini juga memiliki jabatan tentunya dalam kerajaan. Jadi perhatikan, waktu Musa lari dari Firaun karena dia membunuh orang Mesir, disitulah dia bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu perhatikan, cara Tuhan mendidik dan mengempower Musa adalah Musa ditarik keluar dari kenyamanan. Sebab pada waktu dia membunuh orang Mesir, pada masa itu hatinya sedang galau. Karena dia mulai menyadari bahwa dia bukan orang Mesir. Nah, karena ada rasa solidaritas sesama orang Ibrani, pada waktu orang Ibrani disiksa oleh orang Mesir, dia membela orang Ibrani dan membunuh orang Mesir. Disitulah Tuhan mengambil Musa keluar dari zona nyaman. Maaf ya, kalau kita berpikir lebih baik Musa anteng-anteng aja di istana, dia nyaman, dia enak, saudara. Kalau dia tidak peduli dengan panggilan Tuhan, dia tidak peduli dengan blueprintnya Tuhan dalam hidupnya dia, saudara, dia akan tinggal santai di dalam istana Firaun karena semuanya tersedia. Betul gak? Nah, kalau saya ajarkan, Mesir itu adalah lambang dunia. Kita harus keluar dari kenikmatan dunia. Tuhan tidak suka dengan zona nyaman dunia. Tuhan mau kita nyaman dengan Dia. Musa ditarik keluar, lalu Musa dididik oleh Tuhan, di-empower oleh Tuhan. Nah, saudara perhatikan bagaimana kehidupan Musa waktu dia bolak-balik Firaun, saudara, untuk merayu Firaun bisa membebaskan Israel dan lain sebagainya. Itu satu perjuangan yang tidak mudah, saudara, karena kematian itu ada di depan mata. Bagaimana seorang Musa dipanggil, dididik dan di-empower Tuhan, persiapkan membebaskan satu bangsa, yaitu Israel. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau kita merasa nyaman dengan zona kita saat ini, saya nggak nyumpain ya, tapi kalau kita memberi diri kita nyaman dengan zona dunia, harta, pekerjaan, lalu apa saudara, hobi, kita nyaman dengan itu sampai kita tidak memperhatikan blueprint, rencana Tuhan, destiny Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak menubuatkan, tapi saya menyatakan fakta. Saudara harus siap-siap, karena satu kali nanti Tuhan akan bawa saudara keluar dari itu semua, dan Tuhan akan bawa saudara untuk menggenapi destiny yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu, yaitu blueprintnya Tuhan. Harus engkau genapi. Jika saatnya tiba, Tuhan bisa memanggil kita dari zona nyaman kita untuk maksud dan rencananya. Nah, zona nyaman kita yang tadi saya bilang, perhatikan, zona nyaman kita itu kan bisa keluarga, pekerjaan, hobi, kekayaan, dan lain-lain. So, jangan kaget kalau satu kali Tuhan singkirkan semuanya itu, bisa fokus kepada Tuhan. Maka saudara jangan kaget, itulah waktu Tuhan memanggilmu untuk menggenapi destiny atau blueprintnya Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara, Ayub hidup dalam kenyamanan, saudara.
Satu hari semua anak meninggal semua, saudara. Bahkan termasuk istrinya sendiri mengutuki dia, melecehkan Ayub. Saudara tahu pada masa itu mata Ayub akhirnya terbuka. Dan Ayub pasal 42 berkata, dulu tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Artinya ada rencana Tuhan. Pada masa Tuhan akan menyingkirkan segala zona nyaman dalam hidup kita. Sesungguhnya waktu itu Tuhan sedang mengajak kita untuk melihat Dia, untuk memandang Tuhan. Tuhan, engkau mau apa? Amin. Jadi itulah cara Tuhan mendidik dan mengempower Musa, saudara. Yang saya bisa katakan itu pun bisa terjadi dalam hidup kita. Makanya saudara, sesuatu nikmatilah dan biar akan Tuhan. Ingat, supaya kita tetap ada di jalur kasih karunia dan anugerah Tuhan. Yang setuju katakan yes. Ya kan? Hidup ini adalah kesempatan. Ayo sama-sama nyanyi. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Siap-siap saudara, Tuhan bisa bongkar zona nyaman saudara. Sama seperti Musa. Yang ketiga kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab bagaimana Tuhan mengempower, mendidik dia, yaitu seorang tokoh yang kita kenal dengan nama Yosua. Nah, Yosua ini dia lahir di padang gurun, hidup dalam segala keterbatasan. Ya kan? Jadi kalau saya kasih judul Yosua dari padang gurun menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Betul nggak? Nah, Yosua ini mengalami sesuatu dalam keterbatasan karena dia hidup di padang gurun. Hidup pas-pasan. Kenapa saya bilang hidup pas-pasan? Karena Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun. Kalau pagi dikasih mana, ya kan? Sore-sorean dikasih burung puyuh. Nah, makan dah tuh mana sama burung puyuh. Itu kan pas-pasan kan? Kan Tuhan bilang apa lewat Musa? Ambil secukupnya. Jadi mana tuh nggak boleh berlebihan. Orang yang ngambil mana berlebihan busuk, nggak bisa dimakan. Cukupnya. Orang yang ngambil sedikit, cukup lo buat makan. Tapi ngambil berlebihan juga nggak sisa. Nah, so perhatikan, itu kan berarti hidup pas-pasan, saudara. Sama, burung puyuh juga gitu. Ambil secukupnya. Makanya Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Yosua dididik, di-empower Tuhan itu di padang gurun. Saya bisa berkata bahwa padang gurun itu adalah masa-masa kesesatan. Yosua 1 ayat 5 berkata begini, ini janji Tuhan buat Yosua. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau umur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saudara, ini janji Tuhan buat Yosua. Wow, luar biasa. Nah, tadi saya bilang kita review kembali hidupnya Yosua. Yosua gurun karena dia generasi kedua yang akhirnya memasuki tanah perjanjian. Yosua lahir di padang gurun, dia menjadi abdi atau partnernya Musa. Ya kan? Dididik di bawah arahan Musa, dan Musa mungkin memperbantukan Yosua dalam pelayanan dan lain sebagainya. Lalu berlatih berperang menjadi tentara di padang gurun, saudara. Dipakai Tuhan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Nah, belajar dari cara Tuhan mengempower Yosua adalah dengan cara Yosua itu masuk padang gurun, tetapi tidak menjadikan Yosua lemah. Justru menjadikan Yosua seorang tentara.
Lingkungan yang tidak baik seharusnya membuat respon kita saudara ya. Tidak peduli saudara lahir di keluarga seperti apa, lingkungan seperti apa. Tapi kalau engkau menjalani blueprint daripada Tuhan, destiny yang daripada Tuhan kau jalani itu, maka Tuhan janji berkata apa? Masa depan yang penuh harapan. Artinya di satu titik di ujung sana, itulah glory buat kehidupan. Itulah yang Tuhan berikan buat hidupmu. Asalkan kita setia, asalkan kita taat, jatuh bangun tapi tetap ke sana saudara. Nah, belajar seperti itu saudara. Jadi saya kasih statement begini ya. Kita ini punya Tuhan yang sama. Status WA saya. Saya lihat juga status orang ada yang seperti itu. Kita memiliki Tuhan Yesus yang sama. Tuhan Yesus yang saya sembah dengan Tuhan Yesus yang saudara sembah sama. Betul kan? Tetapi yang membedakan adalah dalam kondisi penderitaan, dalam masa-masa turun, saya lebih memilih untuk berserah kepada Tuhan, tidak menyerah. Karena banyak orang begitu memasuki padang gurun justru jadi menyerah. Kalau saudara sudah menyerah, maka tidak ada yang tersisa. Tapi waktu kita berserah, kita punya Tuhan Yesus. Yesus itu sumber saudara. Waktu kita berserah kepada sumber, masa sih nggak ada yang ngucur saudara? Masa sih nggak ada yang turun? Masa sih mujizat nggak terjadi? Itu sumber waktu kita berserah. Nah, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan keluarga, orang tua, lingkungan, nasib dan takdir dan lain-lain. Jangan salahkan itu saudara. Tetapi carilah tahu dari Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Yosua lahir di padang gurun dan menjadi pahlawan dan masuk dalam peperangan untuk membawa bangsa Israel memperoleh tanah perjanjian. Saya akhiri begini. Cara Tuhan untuk mengempower, mendidik saudara bisa dengan cara dia mengempower Yusuf, ya kan? Masuk menderita selama 13 tahun untuk disiapkan jadi penguasa, atau dengan cara Musa. Saudara diajak keluar dari zona nyaman dan saudara persiapkan untuk membebaskan satu bangsa. Atau yang ketiga, saudara ada di lingkungan yang buruk, ada di lingkungan yang tidak rohani, tetapi Tuhan siapkan saudara untuk membawa satu bangsa memasuki tanah perjanjian. Nah, karena itu persiapkan diri kita di empower dan dididik oleh Tuhan. Tuhan punya blueprint buat setiap kita, tetap di jalurnya Dia saudara. Nah, saya akan tutup begini. Saudara, cara Tuhan mendidik kita, cara Tuhan mengempower kita, itu tidak bisa kita tebak. Tapi paling tidak kita bisa belajar. Apa yang saya sampaikan hari ini dari 3 tokoh dalam Alkitab yang luar biasa. Bisa jadi salah satu ini Tuhan pakai caranya untuk mendidik saudara dan saya. Tetapi perhatikan, Tuhan punya blueprint buat kita. Ya, Yeremia 29 ayat 11 tadi, Tuhan punya blueprint buat setiap kita. Percaya, di ujung sana, di akhir sana saudara, di ujung dan di akhir sana, saudara memperhatikan Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan. Saudara tidak perlu khawatir dengan anak-anakmu. Tidak perlu khawatir dengan suami atau dengan istri, dengan keluargamu. Karena selama kita setia mengikuti blueprintnya Tuhan, destiny daripada Tuhan, Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Mari setuju, percaya, kita bangkit berdiri. Saya mau ajak saudara, penekanan kita adalah hari ini, setialah kepada Tuhan. Relakan dirimu pada waktu Tuhan mendidik engkau, ya. Pada waktu Tuhan sedang mengempower saudara, mengeluarkan potensi saudara, sekalipun rasanya mungkin kondisi tidak enak. Tapi disitulah Tuhan sedang bekerja untuk menggenapi rencananya satu persatu dalam kehidupanmu. Pada waktunya nanti, kalau engkau taat dan setia kepada Tuhan, engkau akan melihat dan menyadari, sungguh Tuhan memberikan
masa depan yang penuh harapan kepada kita. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Nyatakan sama-sama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu kalau hari ini kami belajar akan kebenaran firman-Mu mengenai destiny, rencana Tuhan, rancangan Tuhan, blueprint yang Tuhan sediakan buat masing-masing setiap kami. Dan kami pegang teguh janji Tuhan bahwa tidak ada satupun maksud, rencana, dan kehendak Tuhan yang jahat buat kami. Semua mendatangkan kebaikan, bahkan hari depan, masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan urapi setiap kami, ajari kami untuk tetap taat dan setia sampai akhir. Aku berdoa, mari angkat tangan sudah sama-sama. Aku berdoa buat setiap orang yang mengangkat tangannya pagi hari ini. Tuhan dapati kami setia sampai akhir. Pada waktu sangkakala berbunyi, Engkau turun menyambut kami di atas awan-awan yang permai. Maka Engkau mengangkat kami bertemu berjumpa dengan Engkau. Disitulah Engkau mendapati kami tetap setia sampai akhir. Berkati, teguhkan setiap kami. Biar kami diajar mulai hari ini menggenapi destiny yang Tuhan berikan, mengeluarkan setiap potensi yang Tuhan berikan. Karena waktunya tinggal sedikit lagi. Kami mau beri hidup kami untuk melayani Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun panggilan yang Tuhan berikan, kami mau terlibat dalam proyeknya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati sertai mereka Tuhan. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnismu, pekerjaanmu. Bahkan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, dan kau akan beruntung kemanapun kau melangkah. Tuhan akan mempersiapkan dirimu di dalam didikan Tuhan, dalam empower yang Tuhan berikan mulai hari ini. Jangan takut, jangan goyah. Tetap fokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Dia punya rancangan yang jauh lebih hebat dari apa yang dapat kita pikirkan. Tuhan, kaki Tuhan, bersama dengan Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat dari Bapa di surga, turun dalam kehidupanmu, berkat dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan berkat dalam persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai, dan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati setiap saudara. Selamat hari Minggu. God bless you. Saudara segera mengingatkan, kalau saudara digerakkan untuk membawa persembahan, silakan transfer ke rekening gereja, atau saudara bisa titip ke Ibu Niken atau ke Ibu Asri. Tuhan Yesus berkati setiap kita, dan kalau Tuhan izinkan, hari Rabu kita akan membuat satu acara yang namanya Worship from Heart, gitu ya. Jadi penyembahan dari hati, dan tetap streaming di IG dan di Facebook. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Tetap semangat. Siapkan dirimu untuk di empower Tuhan. Haleluya. God bless you.